Satu poin yang mana sering dilakukan oleh orang-orang atau umat manusia yang mempelajari Alkitab, ada yang mereka lakukan adalah menggunakan satu metode pembelajaran Alkitab yang disebut dengan istilah proof text. Ada ayat-ayat bukti yang membuktikan sesuatu yang kita ingin tampilkan. Apa maksudnya dengan proof text atau ayat bukti? Kita akan pelajari tentang ini di bagian apa? Di bagian tambahan kita. Jadi kita membahas bagian tambahan ini. Proof text atau ayat-ayat bukti. Apa itu proof text atau ayat bukti? Proof text ini adalah praktek kita mengutip ayat-ayat Alkitab secara selektif, hanya diambil-ambil, dicomot-comot ya, untuk membuktikan suatu argumen atau satu ide yang seringkali dengan mengabaikan konteks atau makna yang dimaksudkan atau ajaran Alkitab yang lebih luas. Jadi ada banyak sekali. Ya misalnya, wah, Daud dan apa? Daud berpeluk-pelukan dengan Yonatan ya, karena mereka apa akan terpisah. Daud bukan raja Daud, dia belum jadi raja waktu itu ya. Pada saat dia dikejar-kejar oleh ayah daripada Yonatan, yaitu raja raja Saul, maka setelah perpisahan mereka apa? Berpelukan. Wah, orang bilang, wah ini bukti nih. Daud dan Yonatan ini apa? Homoseksual ya. Ya, mereka berpeluk-pelukan ya. Jadi itulah sebabnya inilah ayat yang menyatakan bahwa dalam Alkitab pun itu homoseksualitas itu apa? Wah, disetujui oleh Alkitab. Bahaya sekali ya. Atau di dalam kitab kitab Perjanjian Baru bicara tentang cium-ciuman kudus di antara umat-umat yang percaya. Wah, makanya waktu lalu di Indonesia ya, Children of God, ada agama Children of God yang masuk Indonesia. Menghalalkan seksualitas bebas karena mereka bilang, oh lihat aja umat Kristen mula-mula itu bercium-ciuman. Itu kalau Anda yang tidak tahu konteks kebudayaannya itu bukan cium-ciuman bibir dan melanjut kepada hubungan seks bebas, tidak ya. Kalau kita lihat orang-orang seperti di Ethiopia, saya berada di sana 10 tahun. Kalau cuman kudus itu bukan berarti cium bibir, tapi pipi yang apa ditempel ya, halo apa kabar gitu ya. Jadi ada perbedaan antara pandangan yang ingin orang pikir supaya ada seksual bebas, ada homoseksual bebas dengan apa? Ayat-ayat yang diambil-ambil dan dicomot-comot. Nah, mungkin yang ayat-ayat tadi mungkin Anda pikir wah itu ayat-ayat yang ekstrim pendeta. Tapi ada juga ayat-ayat yang lain yang seringkali digunakan oleh para apa ya, orang-orang yang berolahraga, orang-orang yang ingin menjadi juara tinju atau juara badminton ya. Juara badminton tapi karena dia orang Kristen misalnya, waduh, ayat intinya apa itu? Ayat intinya adalah Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau saya ingin memiliki kekuatan dalam men-smash bola badminton, shuttlecock badminton, maka ayat inti saya itu harusnya Filipi 4 ayat 13. Apakah apakah Filipi 4 ayat 13 ini berbicara untuk menjadi apa? Memberikan Kristus Allah atau Yesus memberikan kekuatan supaya kita jadi juara badminton? Apakah ayat ini bicara tentang hal tersebut? Konteksnya, mari kita lihat konteksnya. Filipi 4 ayat 13 ini, kalau kita baca, oke tadi kita baca, segala perkara. Perkara apa? Perkara main badminton. Ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan perkara dalam hal main badminton. Ya. Mungkin oke lah kalau itu kalau Anda mau paksakan artinya di interpretasi kedua, tapi interpretasi pertama atau pemahaman pertama daripada segala perkara ini adalah kita baca dua ayat sebelumnya. Itu apa? Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12, dua ayat sebelumnya katakan apa? Rasul Paulus bicara tentang keadaannya yang seringkali menderita, ya, keadaannya seringkali menderita. Lalu, tapi apa yang dia katakan dalam segala penderitaannya itu? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu apa? Kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal apa? Kekurangan, baik aku jadi orang kaya, waktu aku miskin sekalipun, waktu aku punya banyak makanan atau tidak punya banyak makanan, aku tetap dapat merasa puas ya. Ya, aku belajar untuk apa? Merasa puas, merasa cukup dalam segala keadaan. Waktu aku miskin, ya aku makananku ya begini aja. Jangan aku waktu miskin, mimpiku makan makanan orang kaya. Bukan begitu. Jadi Rasul Paulus katakan ini. Kenapa? Artinya dalam segala keadaan, Tuhan dapat memberikan kepuasan. Tuhan dapat memberikan apa? Memberikan apa? Kepada kita tetap kebahagiaan yang sama. Ya. Kebahagiaan yang sama dalam segala hal, dalam segala apa? Dalam segala hal. Baik dari segi kekuatan dalam keadaan lapar,
ataupun kekurangan ditanggung karena Tuhan yang memberikan apa? Kekuatan. Itu konteksnya, itu konteksnya. Dan sering kali juga ayat ini ya, ayat lainnya, kita lihat contoh ayat lainnya. Wahyu 3:20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oh, saya dulu sering kali juga menggunakan ayat ini pada saat selesai acara KKR misalnya, acara ceramah misalnya, kebaktian kebangunan rohani. Wah, saya gunakan ayat ini mungkin untuk panggil saudara-saudari sekalian yang belum menerima kebenaran. Yesus sedang mengetok pintu hati Anda. Dia ingin masuk ke dalam hati Anda ya, untuk makan, untuk hidup bersama-sama dengan Anda. Ya, jadi sering kita gunakan gitu ya. Itu oke saja mungkin ya, mungkin dapat oke. Tapi itu pemahaman yang kedua, bukan pemahaman arti yang pertama. Ya. Jadi apakah kalau kita lihat panggilan ini, panggilan untuk supaya Yesus makan itu adalah untuk orang-orang yang belum bertobat, untuk orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, orang-orang yang belum dibaptiskan, apa itu untuk mereka? Apakah itu panggilannya? Ya, panggilan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat, apakah itu yang tidak percaya? Kalau kita lihat kembali dari konteks Wahyu 3:20, kita lihat ini konteksnya ini bukan untuk orang-orang yang akan bertobat atau belum bertobat. Orang-orang yang belum berada dalam kebenaran. Ini adalah diberikan kepada jemaat Laodikia. Orang-orang yang sudah berada dalam kebenaran, saudara. Ya. Yang sudah berpikir mereka sudah memiliki Yesus dalam segala sesuatunya. Jemaat Laodikia ya. Wahyu 3:17 katakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diri, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, engkau itu malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah gambaran Yesus. Kalian pikir kalian memiliki Yesus, tapi sesungguhnya kalian tidak ada Yesus. Yesus itu di luar. Yesus itu ada di luar. Itulah kepada orang-orang yang sudah percaya ini. Bukan kepada orang yang baru untuk dapat menerima Yesus. Ini adalah untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus. Ayat 19, Wahyu 3 ayat 19 katakan apa? Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, bertobatlah, lihatlah apa? Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini bertobat kepada siapa yang diminta untuk bertobat? Panggilan bertobat kepada siapa? Yang ada di dalam gereja, artinya ya. Yang mengaku sebagai umat-umat pilihan Tuhan harus bertobat. Ya. Itulah inti daripada konteks Wahyu 3 ayat 20 yang seringkali kita langsung lompat kepada apa? Wah, ini artinya ini. Padahal kita harus lihat konteksnya itu apa. Konteksnya itu apa. Demikian juga ya. Misalnya ada yang katakan, wah pendeta ini bagus sekali nih Hakim-Hakim 8 ayat 30. Wih, apa bagusnya? Wih, Hakim-Hakim 8 ayat 30 katakan bahwa Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Waduh, dia diberkati Tuhan pendeta. Kalau kita mau diberkati Tuhan berarti kita harus punya banyak istri, punya anak dari istri-istri kita yang banyak tersebut. Jadi satu pertanyaan ya. Apakah Alkitab mengajarkan untuk beristri banyak ya, supaya menjadi satu tanda bahwa kita diberkati oleh Allah? Ya? Hati-hati. Kalau kita hanya ambil kan ini cuma main comot aja kan. Oh, bukan pendeta bukan hanya Gideon, Abraham aja. Abraham aja istrinya berapa tuh? Ya, Yakub saja istrinya. Oh, Daud, Salomo. Waduh, Salomo istrinya banyak sekali pendeta. Coba kita lihat, apakah itu yang diajarkan Alkitab pada saat Alkitab berbicara bahwa orang-orang seperti Gideon, Daud, bahkan Abraham sekalipun banyak istrinya itu berarti, wah kita sekarang ini apa? Ayat-ayat ini menunjukkan kita semua harus memiliki istri yang banyak. Hati-hati kita memahami poligami. Poligami artinya banyak suami. Kalau poliandri artinya banyak, poligami artinya banyak istri. Poliandri itu banyak suaminya. Satu istri, dua atau tiga. Suaminya itu namanya poliandri. Ya. Tapi poligami, oke? Mari kita lihat poligami dalam Alkitab. Apakah Alkitab mengajarkan seperti Gideon, Daud, Salomo itu banyak istrinya itu yang diajarkan oleh Alkitab? Hati-hati. Alkitab tidak memerintahkan, tidak mendukung poligami. Tidak. Penting untuk membedakan antara teks deskriptif dan teks preskriptif dalam Alkitab. Deskriptif artinya yang didescribe, yang dijelaskan. Dan preskriptif artinya yang apa? Yang menjadi prescribe, yang diresepkan. Menjadi resep ya. Atau dianjurkan. Jadi deskriptif adalah Alkitab itu sedang menceritakan apa yang terjadi.
termasuk tindakan tokoh Alkitab, baik dalam keadaan mereka yang baik maupun keadaan yang buruk. Ya. Alkitab tuh jujur, ya. Jujur, tidak simpan-simpan, hanya yang bagus-bagus saja yang dicatat. Ya. Tidak, ya. Tidak yang bagus-bagus saja. Ya. Preskriptif artinya apa? Preskriptif artinya memberikan perintah atau petunjuk tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup. Jadi, seperti statement yang pernah saya katakan bahwa whatever prescribed in the Bible, apa yang dijelaskan di Alkitab, is not necessarily prescribed for us. Apa yang dijelaskan di dalam Alkitab itu bukan harus diresepkan, dianjurkan untuk kita apa? Lakukan. Itu hanya apa? Dia apa? Itu memang hanya apa ya? Hanya dijelaskan. Banyak penjelasan-penjelasan Alkitab yang bukan yang baik, seperti setan mencobai Yesus. Itu kan bukan satu hal yang baik, harus coba-coba Yesus kan. Itu bukan satu hal yang baik, tapi itu dijelaskan di dalam Alkitab. Dijelaskan dalam Alkitab. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diprescribe, diresepkan oleh Tuhan, oleh Allah, sehubungan dengan poligami. Sejak awal, Allah telah menetapkan pernikahan itu satu pria dan satu apa? Satu wanita. Sejak awal sebelum jatuh dalam dosa sekalipun. Kejadian 2 ayat 24 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan ketiganya, keempatnya, bukan, keduanya menjadi satu daging, bukan ketiga, keempat. Dan ajaran ini atau yang diharuskan ini, kembali kita lihat di mana? Diteguhkan oleh Yesus. Perintah yang preskriptif ini diteguhkan Yesus dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan apa? 6. Yesus katakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu apa? Menjadi satu daging. Jadi kembali ini apa? Dijelaskan, diteguhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi bukan sesuatu hal yang kalau Gideon, Daud, Abraham sekalipun, Salomo, banyak istrinya itu berarti itu kehendak Tuhan. Coba kita lihat. Konsekuensi poligami dalam Alkitab itu parah sekali, saudara ya. Konsekuensi poligami itu parah sekali. Alkitab secara konsisten menunjukkan konsekuensi negatif dari poligami. Misalnya kecemburuan, perselisihan keluarga dan konflik, misalnya antara Abraham dan Hagar, ya, atau Sarah dan Hagar, ya, Yakub dan istri-istrinya, berkelailah istri-istri Yakub, ya, dan masalah yang keluarga Daud, anak-anak dari istri yang berbeda ini saling apa? Saling bunuh membunuh juga. Jadi konsekuensi negatif itu sangat-sangat jelas dan dijelaskan di dalam Alkitab. Yang menyebabkan bukan itulah idealnya. Karena mereka telah melanggar. Jadi Alkitab jelaskan semuanya itu secara jujur dan supaya kita dapat melihat bahwa pada saat kita melanggar apa yang diprescribe, apa yang diresepkan, maka yang terjadi adalah masalah. Masalah demi masalah. Kisah-kisah ini mencerminkan kegagalan manusia daripada rancangan ideal daripada Tuhan. Ya. Dan kita lihat perjanjian baru itu menegaskan kembali monogami. Misalnya kepada para pimpinan jemaat ya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2 katakan apa? Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu apa? Satu istri. Jadi inilah masalahnya kalau kita hanya comot-comot Alkitab, ya, comot-comot ayat Alkitab di luar konteksnya. Hati-hati. Ya. D.A. Carson dia katakan bahwa sebuah teks tanpa konteks, a text without a context is a pretext for a proof text. Ya, sebuah teks tanpa konteks hanyalah dalih untuk sebuah teks pembuktian. Jadi kalau kita baca Alkitab, betul ayatnya bagus untuk masalah finansial keluarga saya. Mungkin Anda bisa pikirkan dia. Lihat dulu apakah memang itu betul-betul secara konteks sedang berbicara tentang kebutuhan finansial. Ya. Atau apa? Kita lihat dulu. Ya. Jadi carilah pembelajaran yang lebih apa? Lebih teliti, mendalam. Jangan hanya main apa? Comot-comot seperti masalah dengan tadi itu ya. Apa ya? Comot-comot tersebut. Nah, bahaya sekali nih. Maksudnya ada masalah ya. Ada masalah daripada apa? Masalah daripada proof texting. Ayat-ayat yang kita hanya comot-comot untuk jadikan bukti apa yang kita mau. Wah, saya kebetulan lagi marah nih pendeta dengan si A ini. Wah, saya ini gunakan nih ayat ini cocok nih untuk hantam dia. Ya mungkin cocok, tapi apakah itu yang sesungguhnya dinyatakan? Mungkin ayat itu sedang berbicara, jangan kamu yang marah kepada orang lain. Jadi hati-hati ya.
Jadi masalah proof text ini adalah apa ya? Kita mengabaikan konteks. Konteksnya diabaikan. Proof texting mengabaikan konteks ayat yang dipilih, yang kita comot ya. Sehingga makna ayat tersebut dapat disalahartikan atau disalahgunakan. Masalah lain dengan proof text ini, kita selain mengabaikan konteks adalah kita memilih ayat-ayat itu yang sangat selektif. Mana yang kena dengan ide kita, mana yang kena dengan kemauan kita. Gantinya Alkitab itu berbicara bagi dirinya sendiri. Kita mengeluarkan Alkitab, yang terjadi kita isi ide kita kepada Alkitab. Kita timbun Alkitab tersebut dengan kemauan-kemauan kita. Ya. Gantinya kita gali Alkitab, kita timbun Alkitab tersebut. Inilah pemilihan ayat yang selektif. Nah, metode ini cenderung memilih ayat-ayat yang mendukung argumen tertentu, sementara mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin memberikan konteks atau makna yang berbeda. Kalau ini kita gunakan, masalah proof text ini kita gunakan, maka kita akan melihat sepertinya seakan-akan ayat-ayat Alkitab itu saling bertentangan, berkelahi mereka satu dengan lain, inkonsisten. Ya. Ada yang katakan, wah ini ayat pendeta. Ini ayatnya katakan ini perbaktian pertama, perbaktian di murid-murid di zaman perjanjian baru itu adalah di hari pertama dalam minggu tersebut. Ada murid-murid bertemu pada hari pertama hari pertama di minggu dan mengumpulkan persembahan pada hari itu. Wah ini mereka berbakti di hari pertama. Nah, Anda seringkali melihat ayat seperti itu. Kita lupa bahwa kalau kita baca secara konteksnya, mereka sudah berbakti di hari ketujuh. Artinya hari Sabtu ya. Tapi ingat, Alkitab mengajar permulaan hari itu mulai kapan? Matahari terbenam sampai matahari terbenam. Bukan matahari terbit sampai matahari terbit. Bukan. Perhitungan hari, kalau hari Sabtu misalnya matahari terbenamnya jam 6, jam 7 itu atau setelah jam 6 sore itu sudah menjadi hari apa? Pertama dalam minggu. Jadi pada saat murid-murid itu berbakti pada hari ketujuh, pada hari Sabtu, lalu pembahasan mereka panjang sampai mereka apa? Setelah tutup Sabat, setelah matahari terbenam, mereka masuk ke hari pertama minggu. Setelah apa? Tutup Sabat, mereka sudah apa di situ? Kembali kita lihat bagaimana itu mereka sudah apa? Sudah berbakti pada hari apa? Dilanjutkan perbaktian mereka dengan pertemuan-pertemuan mereka itu di mana? Di hari pertama. Jadi itu lihat konteksnya ya. Kita harus lihat kalau enggak Alkitab tuh kenapa ayat ini bilang hari Sabat itu harus Yesaya katakan terus sampai kita akan pelajari sampai kita akan terus apa ya? Merayakannya di dalam apa? Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun sampai di kerajaan Tuhan itu terus akan terjadi. Jadi ayat-ayat itu akan jadi berkelahi kalau kita tidak melihat konteksnya ya, menjadi makna yang berbeda. Apalagi yang terjadi adalah yang dapat terjadi adalah manipulasi teks ya. Masalah dengan proof texting, kita dapat manipulasi. Proof texting dapat digunakan untuk memaksakan interpretasi pribadi atau agenda tertentu ke dalam Alkitab, sehingga Alkitab tidak lagi menjadi sumber otoritas yang netral. Alkitab bagi saya, oh saya punya proof text untuk menyatakan hari Minggu, hari perbaktian. Oh, Advent terserah, ya itu ayat-ayatnya Advent, ini ayat-ayatnya saya, gitu ya. Jadi Alkitab itu tidak lagi jadi netral ya. Alkitab tidak lagi menjadi sumber otoritas yang netral karena apa? Manipulasi daripada ayat-ayat tersebut. Nah, kurangnya nuansa juga dapat menjadi penyebab masalah ya, menjadi masalah dari proof texting ini ya, ayat-ayat bukti. Apa itu kurangnya nuansa? Alkitab adalah koleksi berbagai genre ataupun berbagai jenis. Seperti kita sudah pelajari, ada puisinya, ada nubuatannya, ada kata-kata bijaknya ya, seperti kitab Amsal ya. Jadi ada berbagai koleksi genre yang ditulis oleh berbagai penulis dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Nah, proof texting dapat mengabaikan keragaman dan kompleksitas ajaran Alkitab. Jadi masalah. Karena apa? Karena proof texting. Kurangnya nuansa Alkitab. Kita tidak tahu ini tujuannya apa. Kita hantam kromo saja semua gitu. Nah, itulah sebabnya. Ini masalah. Masalah dengan proof testing. Itulah sebabnya kita harus memiliki pembelajaran yang benar. Apa artinya pembelajaran benar? Artinya poin pertama, kita harus mempelajari ayat Alkitab dalam konteksnya. Baik konteks sejarah, konteks budaya, maupun dalam konteks dalam kitab itu sendiri. Ya seperti kita tadi baca Wahyu 3:20, konteksnya itu bukan untuk orang-orang yang tidak percaya, tapi itu untuk jemaat Laodikia. Itu untuk orang-orang yang sudah merasa diri memiliki Tuhan, padahal mereka tidak ada Tuhan. Tuhannya di luar. Ya. Jadi ayat-ayat itu ada konteksnya. Itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, atau fatsal-fatsal sebelumnya, atau fatsal-fatsal apa. Sesudahnya. Ya.
Kita sudah pernah pelajari itu dari kisah kisah Fatsal 10 bicara tentang oh ini pendeta ini binatang segala macam binatang kalau sudah dihalalkan oleh Allah boleh jadi makanan. Oh itu kan bukan bicara tentang binatang haram haram dan halal ya. Itu kalau kita baca kisah para rasul 10 itu bukan tentang makanan yang diharamkan oleh Allah ya binatang-binatang haram itu sudah bisa menjadi makanan. Bukan. Baca ayat-ayat selanjutnya, baca Fatsal berikutnya. Ini berbicara tentang orang-orang di luar Yahudi seperti Cornelius dalam kisah para rasul 10 itu yang dianggap haram oleh siapa? Dianggap haram oleh orang-orang Yahudi. Yesus makanya Allah katakan, tetap injili mereka. Jangan kalian pikir karena mereka itu bukan bangsa pilihan atau apa, mereka itu jadi seperti binatang haram. Bukan. Jadi lihat konteks ayat-ayat tersebut. Poin kedua. Kita harus mempelajari ajaran Alkitab dengan tujuan untuk memahami keseluruhan ajaran Alkitab tentang satu topik yang dipelajari. Jadi jangan hanya melihat itu, wah kita kayak ada orang maunya Alkitab itu apa? Oh Alkitab cuman Mazmur dan kitab perjanjian baru. Nggak ada lagi kitab perjanjian lama, ayat lainnya. Bukan begitu. Semua firman Tuhan itu adalah satu kesatuan. Alkitabnya Yesus. Tadi kita sudah baca Lukas 24. Alkitab Yesus pada Yesus menjelaskan tentang dirinya. Itu apa? Alkitab mana? Kitab Matius sampai kitab Wahyu. Kitab Matius sampai Wahyu itu belum ditulis di zaman Yesus. Belum ada di zaman Yesus. Itu ditulis kemudian setelah Yesus naik ke surga oleh murid-muridnya, rasul-rasulnya. Tapi Alkitabnya Yesus sendiri adalah perjanjian apa? Perjanjian lama. Jadi kalau kita melihat seluruh ajaran itu ya, pelajari Alkitab secara keseluruhan ya. Poin terakhir kita lihat adalah bahwa kita harus mempelajari Alkitab dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dan itulah sebabnya kita harus memohon tuntunan Roh Kudus, gantinya pemaksaan interpretasi pribadi. Kerendahan hati. Mungkin saya salah. Ya, harus memiliki Tuhan, saya mungkin salah, pemahaman saya mungkin salah, walaupun saya sudah sekolah ini ya, saya sudah pendeta di Amerika atau apa, saya mungkin salah. Tolong ajarkan supaya ini jadi satu ajaran yang akan memberikan kekuatan pada saya secara pribadi, miliki kerendahan hati dan memohon tuntunan Roh Kudus, gantinya pemaksaan interpretasi pribadi. Marilah kita menjadi seperti orang-orang yang ada di Berea ya, atau orang-orang yang dalam kisah para rasul 17 ayat 11. Apa dikatakan di sana dalam kisah rasul-rasul 17 ayat 11? Bahwa orang-orang Yahudi di kota itu di Berea ya. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa mereka menjadi orang Kristen yang baik? Kenapa mereka menjadi orang-orang Kristen yang apa? Yang murah hati. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, bukan hanya sekali seminggu. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itulah sebabnya kita harus belajar terus firman Tuhan. Khususnya dengan nubuatan ini ya, membuka firman Allah tersebut. Kita belajar untuk menyelidiki kitab suci ya. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Tapi kita harus memiliki hati yang terbuka. Hati yang rela untuk diajar. Dan kapan kita diajarnya? Setiap hari. Kiranya perenungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.